Kala termasuk adab yang beliau akan sampaikan kepada kita, yang mana pembahasan lalu, adab dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan khalwat sendiri atau dalam keadaan bersama atau di depan atau bersama orang. Ya, adab kepada Allah adalah yang paling penting untuk didahulukan. Kenapa? Karena dialah Allah sahib yang enggak pernah meninggalkan kita. Ya. Di keadaan susah, di keadaan senang, di keadaan kita ada orang, enggak ada orang, setiap hari kita tidur, kita ingat, kita tidak ingat, Allah tidak lupa. Allah selalu ada. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperbaiki adab kita dengan Allah, dengan cara kita mengkaji sedikit-sedikit itu yang kemarin kita bahas, lalu diamalkan dan diterapkan pada diri kita. Bagaimana kita adab kita, tawadhu kita, inkisar kita, rendah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendahulukan Allah dari segala-galanya, ya, berada, terima atas takdirnya, terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tawakkul kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lain-lainnya. Lalu beliau mengarahkan kepada kita tentang adabnya seorang yang alim, seorang yang berilmu. Bahasa kita ulama. Ulama sebenarnya kalimat ulama artinya jamak. Aslinya alim. Rajulun kalau satu alim. Kalau dua aliman atau alimain. Kalau banyak ulama. Ya. Tapi kalau kita orang Indonesia kalau bilang fulan alim, fulan orang alim, berarti orangnya apa? Orangnya santun, baik, biasanya gitu. Itu bahasa, udah jadi bahasa, udah. Tapi fulan ulama, berarti dia orang yang berilmu maksudnya. Ya, itu kan biasa lafaz yang diucapkan sebenarnya dari bahasa Arab diambil. Ai rajulun minal ulama, termasuk dari ulama. Artinya termasuk daripada orang ahli ilmu. Baik, sekarang beliau akan mengajarkan kepada kita, memberitahukan sedikit ya daripada adab seorang yang berilmu, seorang yang alim, atau dibilang ulama juga, sama aja. Yang penting berilmu. Setiap orang yang mengetahui suatu permasalahan maka dia orang alim di dalam bidang masalah tersebut. Ya, kita udah pernah bahas itu. Misalnya seorang udah menguasai tentang babut taharah, tahu tentang sholat, tahu, maka dia alim di bab itu. Termasuknya alim, termasuk dari ulama. Ya, tapi nggak usah pamer. Usah ini. Tapi biasanya kalau orang sudah dari tergolong ulama itu biasanya dari dia sudah menguasai kebanyakan dari ilmu, dari bahasanya, dari kajiannya, bisa merujuk kepada kitab-kitab besar, bisa merujuk kepada usul kutubul ummahat atau disebutkan, kembali kepada kitab-kitab sebagai rujukan. Nah, itu biasanya kalau udah begitu itu dinamakan sebagai ulama. Nanti juga ulama juga beda-beda, ada yang hafalannya kuat, ada yang begini, ada yang lebih luas, ada yang lebih alim, lebih banyak macam-macamnya. Ya. Karena kata beliau adabul alim bagaimana? Wa in kunta aliman, wa in kunta, apabila engkau ini merupakan aliman, orang yang alim, orang yang berilmu maksudnya ulama. Fa adabul alim, maka adab seorang yang alim itu adalah sa'atul ihtimal, sa'ah, lapang dalam menerima, lapang, hatinya lapang, sa'ah, dalam menerima kesalahan orang, kekurang ajaran orang, ketidaksopanan dari seseorang. Ihtimal, sabar. Kayak gitu adabnya orang alim. Ya. Waluzumul hilim, luzum, melazimi, bukannya hilim di dalam keadaan tertentu, enggak. Hilim dalam keadaan terus menerus. Luzum, melazimi. Al-hilim sifat sabar dan di atas sabar. Hilim itu adalah sifat menahan emosi dan juga tidak membalas keburukan dengan keburukan. Itu hilim. Bahkan membalas keburukan dengan kebaikan. Itu luzumul hilim. Itu adabnya seorang alim. Bukannya menjadi orang yang cepat emosi atau tapi halim, tidak melihat kesalahan orang. Ya, sebagaimana kita sering mendengar cerita dari Sayyidil Habib Umar tentang guru beliau yang termasuk
guru yang membuka hati beliau dan menggerakkan hati beliau sebagaimana beliau sebutkan, yaitu Habib Muhammad bin Alwi bin Syihabuddin, ayah daripada Habib Abdullah bin Syihab, yang kita kadang-kadang ada foto-fotonya. Habib Abdullah bin Syihab meninggal tidak lama, beberapa tahun yang lalu. Itu adalah Habib Muhammad bin Alwi. Habib Umar ketemu dengan Habib Muhammad bin Alwi, umurnya Habib Umar masih belasan tahun. Meninggal Habib Muhammad bin Alwi dan Habib Umar masih belasan tahun. Kata beliau tentang cerita Habib Muhammad itu, tentang kesabaran beliau, hilim, luzumul hilim tuh benar-benar. Beliau termasuk orang-orang di kota sendiri diwajibkan untuk absen 2 kali sehari. Bayangkan, orang sendiri loh, kota sendiri, untuk menjaga mereka agar tidak lari dari kota tersebut. Ya, orang-orang komunis di saat itu, ketika itu mereka menjajah kota Hadramut, negeri Hadramut. Mereka mewajibkan kepada para ulama termasuk Habib Muhammad untuk mengabsen pagi sama sore hari, biar tahu mereka bahwa dia itu tidak lari. Ya, beliau datang. Kadang beliau itu dihormati oleh sebagian orang. Jadi ada sebagian yang bekerja di tempatnya orang-orang pemerintahan di saat itu, yang mewajibkan absen itu, dia baik. Lihat orang ini terhormat, udah tua. Kalau datang Habib Muhammad gak perlu turun dari mobil, dia datengin tuh absennya biar dia ngabsen. Nah, ada salah satu dari penjaga di situ gak terima dengan perbuatan semacam itu. Katanya, ngapain nanti kok ngasihin kertasnya ke dia? Gak usah dikasih. Biar dia turun dari mobil, datang ke sini. Udah gitu kalau udah masuk ke kantor, suruh dia ngambil sendiri kertasnya. Biar dia ngambil, dia ngabsen, dia balikin lagi. Balik. Jangan dihormatin, biarin begitu. Ini orang yang berbuat seperti itu. Bahkan dalam beberapa ketika Habib Muhammad pergi keluar dari tempat tersebut, dia kadang-kadang melemparkan tinta. Pulpen itu ada tintanya kan, dicelup gitu tintanya, dilemparkan tintanya ke pakaiannya Habib Muhammad. Pakaiannya biasanya serba putih, kotor dengan tintanya. Habib Muhammad tenang aja dan biasa aja. Dan subhanallah, ini orang tidak lama terkena penyakit yang serius, meninggal dunia. Saudara dari orang tersebut, kakaknya atau adiknya, cinta kepada para habaib, cinta para ulama. Dalam hatinya, ya Allah, ini kakakku atau saudaraku meninggal. Yang biasa menyolati orang-orang meninggal itu Habib Muhammad, itu biasanya beliau yang imam jadi sholat jenazah. Kalau ada jenazah ditarik, saya mau kasih kabar ke Habib Muhammad, pengen minta beliau untuk yang menyolati kakak saya, tapi kira-kira diterima enggak ya? Kata di dalam hati, ya gimana ya, diterima atau enggak nih? Karena ini orang suka mengganggu Habib Muhammad. Kata dia, udah datengin aja dah. Diterima, alhamdulillah. Nggak didatengin, nggak diterima, ya memang wajar lah. Datang, ketok pintu di waktu maghrib atau dekat-dekat malam begitu, sore-sore hari gitu. Nggak wajarnya orang berkunjung. Kata Habib Muhammad, ada apa? Kau nanti datang di waktu kayak begini? Barangkali ada kejadian sesuatu yang gak enak. Habib, saudara saya fulan meninggal dunia. Ya Allah ya Rahman, Allah ya Rahman. Didoain nih. Afatnya Allah. Terus kata dia, Habib, mau enggak kiranya mensolati jenazah besok? Kata beliau, iya, sebelum sholat jenazah pun saya akan datang ke rumah untuk takziah. Ngelawat dulu, takziah dulu. Baru nanti kita jalan ke masjid, ke tempat sholat jenazah, untuk sholat jenazah. Kaget orang. Gak nyangka sama sekali bahwa Habib Muhammad bakal ngomong seperti itu. Sepertinya gak ada permusuhan sama sekali. Gak cukup seperti itu. Kata Habib Muhammad, tunggu sebentar. Masuk ke dalam. Habib Muhammad ngambil beberapa uang ke sini buat bantu persiapan jenazah, untuk kopi atau apa kebutuhan keluarga sana, kasihin ke mereka. Ini orang jahat ya, kepada beliau, berbuat zalim kepada ulama, meninggal. Tetapi perlakuan Habib Muhammad bagaimana tuh? Datang ke rumahnya, takziah, disolati. Apa beliau bilang, wah ini orang terkena batunya, wah ini orang terkena ininya, pantas begini, ngapain disolatin orang begini. Dan kalau biar tahu aja, orang-orang di saat itu yang ikut terhadap komunis dan pemikiran komunis itu pemikirannya tanpa Tuhan loh. Mereka tidak terima dengan adanya Tuhan, adanya Allah, tidak. Jadi kufur sebenarnya. Yang diikuti oleh mereka adalah pemikiran kufur benar-benar. Ya. Dan ini orang pengikut mereka dan membenci ulama.
Tetapi apakah beliau bilang, oh ini orang, ini sepertinya mungkin nggak muslim kali, ngikutin orang kafir, ikut sama mereka, nggak muslim, dari itu nggak usah disolatin jenazahnya, apa begitu? Zahirnya muslim, siapa yang bilang dia nggak terlihat mengeluarkan ucapan atau mengatakan sesuatu yang mengeluarkan dia dari agamanya? Oh, dia muslim, datang ini disolatin, nggak ada rasa unek-unek atau rasa kesel atau rasa apa. Kalau kita aja gimana? Kayak begitu. Ya, digangguin terus, diincer ketika kita datang gitu. Wah, kalau kena apa-apa, kena sedikit aja ngerasain kena sumpahan atau kena mungkin kena musibahnya gara-gara ganggu ulama. Nggak ada ucapan-ucapan yang semacam itu. Bahkan yang mereka melihat itu adalah luzumul hilm, seperti yang diucapkan Imam Ghazali. Ini ucapan bukan suatu khayal, bukan. Memang ada orang-orang seperti itu. Ulama rabbaniyin, kata Habib Umar, ini yang kita ambil dari guru-guru kita dan berlanjut kepada kita. Apakah kita rela nih sifat seperti ini yang diwarisi secara turun-menurun terputus pada kita, katanya. Mau nggak nih? Ini sifat nih udah terus sampai ke kita. Apakah mau nih sifat seperti ini terputus di kita? Nggak ada. Terputus sanadnya daripada sifat semacam ini. Nah, jangan sampai ke kita. Kita pengen terus lanjut. Ada orang-orang yang semacam itu. Qala wal julusu bil haibati ala samtil wagar, wal julus, dan duduk bil haibah, dalam keadaan haibah. Haibah itu terhormat dan wibawa. Ala samtil waqar, dengan keadaan waqar, tenang, tidak banyak gerakan-gerakan yang tidak layak. Ya, adab seorang alim hendaknya tidak over gerak, lebih banyak daripada waqar, tenang. Tidak melakukan hal-hal yang memalukan atau tidak layak di depan orang. Bukan riaan, tetapi begitu menghormati ilmu yang dia bawa. Beda antara ria, pengen disanjung orang biar dijaga image, kalau bahasa kita bahasa jaga nama, bukan. Tetapi menghormati ilmu yang dia bawa. Ini ilmunya Rasul SAW. Nah, kata Habib Umar dalam qasidahnya, falazimu bis sakinah ikhwati abada ma'al waqari fa innuhu lil huda au kida. Melazimi sakinah dan waqar, selalu dalam keadaan tenang, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, tidak lari-larian sembarangan. Ya, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, lagi olahraga ya lari, nggak masalah, lagi olahraga. Tapi enggak, lagi duduk mau ke masjid, lari ke masjid. Nggak sopan banget. Bukan begitu caranya. Ya, atau melakukan kegiatan sesuatu yang sifatnya tidak pantas, ya, bukan di dalam waktunya. Tapi kalau ma'a itragir ra's, bersamaan dengan menunduknya kepala, artinya banyak melihat ke bawah, tawadhu', merendah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkut takabbur, dan meninggalkan takabbur, bersombong diri, merasa lebih tinggi, lebih besar dari yang lain. Coba lafadznya perhatikan ya, takabbur, bukan kibir. Kalau kibir haram. Takabur itu perbuatannya, merasa saya lebih tinggi dari ente ya, hormatin, itu takabur namanya. Bisa aja diiringi, dan kebanyakan diiringi dengan kibir, dengan kesombongan di dalam hati. Tetapi kadang-kadang ada takabur, yaitu merasa lebih biar lebih dihormati. Itu terkadang diperlukan di saat-saat tertentu, seperti yang beliau katakan, wa tarkut takabur ala jami'il ibad, kepada seluruh hamba Allah, illa ala zalamah, kecuali di depan orang yang berbuat zalim. Tidak merendah diri kepadanya. Artinya di sini katanya zajran lahum anid dzulm, sebagai zajr, sebagai larangan kepada mereka agar tidak berbuat zalim. Artinya apa? Orang yang berbuat zalim secara zahir zalimnya, jangan sampai kita merendah kepada dia, yang perendahan tersebut membuat dia semena-mena dalam perbuatan zalim. Ini yang dimaksud. Bukan merendah atau berbuat suatu akhlak baik kepada dia dengan tujuan menyetop dia daripada perbuatan zalim. Jadi beda-beda. Kalau memang kerendahan hati atau kerendahan dalam berbicara, dalam bersikap dengannya membuat dia tambah zalim, maka nggak boleh itu. Nah, kadang-kadang kita perlu untuk lebih tegas di hadapan dia, bukan di hadapan orang kepada dia. Beda ini. Di depan dia. Jika dia berbuat zalim, dia bilang kita, jangan berbuat begini, karena
berbuat ini zalim, di depan orangnya dalam keadaan tertentu nggak apa-apa. Zajran untuk melarang kezalimannya, bukan untuk takabur, sombong terhadap dia, enggak. Kalau sombong nggak boleh terhadap siapapun. Sombong tidak boleh bahkan kepada orang yang bukan muslim. Iya nggak? Kita udah belajar itu. Sombong boleh nggak kepada orang lain? Nggak boleh. Siapapun dia. Kenapa? Karena sombong itu merasa diri kita lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Memvonis diri kita lebih baik daripada orang lain. Dan ini nggak boleh, nggak bisa. Ya kan? Tetapi melakukan beberapa hal, yaitu keras atau tegas terhadap orang yang berbuat zalim untuk maslahat dia juga. Untuk apa? Maslahat dia juga. Agar apa, kata Imam Ghazali? Zajran anid zulm, zajran lahum, sebagai pelarangan, teguran lahum kepada mereka orang yang berbuat anid zulm, dari perbuatan kezaliman tersebut. Tapi kalau seandainya, ya tentunya ini masuk ke dalam as-siyasatu fid da'wah, siasat dalam berdakwah, yaitu pinter-pinter dalam berdakwah. Kadang-kadang dia kira dia akan sombong terhadap, takabur terhadap orang yang zalim, ternyata dia benar-benar sombong. Nah, ini nggak boleh, haram, dosa. Atau dia ingin melakukan tersebut, malah membuat orang tersebut tambah zalim. Nah, ini juga nggak pantas, berarti nggak masuk tempatnya. Jadi perlu ada siasat, artinya mensiasati ya, bagaimana caranya biar ini orang berhenti daripada perbuatan zalim yang dia lakukan. Kalau bisa, kalau nggak bisa, lakukan tawadhu, dan itu tetap jadi landasan kita dalam sehari-hari. Lalu beliau mengatakan wa itharu tawadhu fil mahafil wal majalis, wa ithar, mendahulukan at-tawadhu, merendah diri. Di mana? Fil mahafil, dalam acara-acara, wal majalis, dan majlis-majlis. Artinya apa? Kalau dia datang ke suatu tempat, dia bukan sebagai penceramah, dia bukan sebagai apapun. Orang alim nggak harus maksa diri dia paling depan duduk, nggak harus maksa diri. Kecuali kalau orang-orang memang maksain dia di situ, dia disediakan tempat untuk dia di situ, maka dia nggak apa-apa menempati tempatnya dia. Tetapi dia rela, dia sendiri. Kalau seandainya nggak ada yang nyanjung dia, nggak ada yang ngangkat dia, nggak ada yang nyuruh depan dia pun, kalau di bawah ya di sini lah, nggak masalah. Itu aslinya. Tapi kalau seandainya, kadang-kadang kita melihat begitu kan, ada orang alim datang ke suatu majelis, langsung dipaksakan untuk dia ke depan. Maka adabnya bagaimana? Ya udah, maju ke depan. Selagi dipersiapkan untuk dia tempat, nggak masalah itu. Tetapi yang masalah di sini adalah menginginkan tempat. Saya harusnya duduk di sana. Ini yang bahaya. Jadi kadang-kadang ada orang tawadhu secara zahir, tapi hatinya mutakabbir. Ketika masuk majelis, duduk di bawah, enggak, saya enggak bisa, enggak. Tapi hatinya, ini orang-orang enggak ada yang tahu harga diri saya, harusnya saya tahu, sono paling depan, semua itu enggak ada apa-apanya dibandingkan saya. Ini mutakabbir fi suratit tawadhu. Takabur, ya, sombong dalam hatinya, tetapi gambarannya tawadhu. Nah, makanya tawadhu itu aslinya di dalam hati. Aslinya dia itu walaupun di belakang, walaupun di mana pun, saya enggak ada masalah mau taruh di mana. Cuman ketika dia memang penempatan tempatnya dia, maka hendaknya dia menaruh dirinya di tempatnya. Maka bukan termasuk dari tawadhu yang terhormat ketika seseorang sebagai dia pemilik tempat atau dia yang memegang majelis ini, dia yang ini, lalu duduk ke paling belakang. Enggak, bukan tempatnya. Itu duduk di situ, di depan. Karena memang tempatnya, kalau enggak akhirnya majelisnya kacau. Jadi keinginan dia untuk depan bukan karena dia itu merasa lebih baik dari yang lainnya, tetapi memang tugas dia sekarang ini di situ. Kalau seandainya ditugaskan di tempat lain pun, dia akan terima dan hatinya tidak akan merasa resah. Nah, itu tawadhu. Paham? Wa tarkul hazli wad da'abah, wa tarku, meninggalkan al-hazl. Hazl itu bercanda. Berlebih-lebihan dalam bercanda. Wadda'abah, du'abah juga begitu. Du'abah begitu. Bercanda dengan mengejek-ejek atau semacam itu. Ya, kecuali dalam keadaan tertentu, dalam majlis tertentu. Ya, tidak sembarangan begitu saja dia banyak bercanda atau yang lainnya, itu lebih bagusnya adabnya begitu.
Tentunya ini adab yang semua kita akan pelajari di sini dan kita diberitahukan bukan untuk menakar siapapun. Bukan untuk menakar orang lain, tetapi untuk diamalkan kepada diri kita, diterapkan kepada diri kita. Kalau ada orang yang semacam ini dan terlihat semacam itu, kita hormati, nggak masalah. Kalau ada orang alim tetapi tidak mengamalkan adab-adab yang ada pada ini, ya hormati, tetap hormati. Ya, jangan kita hina. Jangan kita bilang ini nggak punya adab, orang alim tapi nggak punya adab. Nah, jaga lisan kita juga, nggak usah ikut campur dengan urusan orang lain. Terserah urusan dia itu.